Halo, kembali lagi di channel gua, di channel Bung Harpa. Dan senang banget rasanya gua bisa kembali diskusi, kembali bisa share. Dan seperti yang lo mungkin baca di thumbnail, di cover video gua kali ini, kita akan fokus ke hasil Liga Inggris malam. Gua akan sedikit ulas apa yang mungkin menarik, sedikit aja. Dan kita akan maju ke depan untuk menyongsong preview pertandingan big match ya, antara Man United menghadapi Arsenal. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa gue mau mengucapkan terima kasih untuk lo yang sudah memberikan kontribusinya, sudah kasih komen, like, jadi subscriber juga, menonton setia video gue. Gue mau mengucapkan terima kasih banyak karena lo lah yang membuat channel ini terus berkembang dan semoga semakin berkembang. Amin. Oke, kita mulai dari hasil semalam dulu ya. Ini trio kuek-kuek ini menang. Jadi 3 tim dari papan atas meraih angka sempurna, tapi ada sedikit perbedaan kalau kita lihat ya. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah cara mereka menang. Jadi ada Chelsea, kemudian Man City dan juga Liverpool. Ini poinnya hanya 3-3, 3-2, 3-1 ya. Jadi Chelsea, Man City dan juga Liverpool. Nah, kita dari Chelsea dulu deh. Ya, Chelsea menang dengan susah payah melawan Watford. Ini kita tahu Watford adalah tim yang bikin secara nggak langsung ya, yang bikin Ole dipecat. Dan memang kemarin mereka main sangat luar biasa. Determinasinya juga oke. Kemudian juga striker mereka ya, Dennis ini juga sangat tajam. Dan buat elemen Fantasy League ini juga udah mulai jadi incaran ya, karena memang prospektus banget ya. Nah, tapi bukan hanya Watford yang memang main yang otot, tapi juga Chelsea-nya memang menurut gua sangat bolong. Nah, ini menurut gua yang menjadi faktor utama kemarin Chelsea begitu kesulitan menghadapi Watford adalah lini tengah mereka yang benar-benar bolong ya. Kalau lu lihat, nanti gua akan share line up yang diturunkan sama Tuchel. Ini memang nggak bisa banyak pilihan ya. Kalau kita lihat di tengah itu mereka menampilkan seorang Loftus-Cheek dan juga Saul sebagai double pivot yang biasanya diisi berganti-gantian antara Kante, kemudian Jorginho atau Kovacic, yang kita tahu tiga-tiganya sedang bermasalah. Tidak ada pilihan. Jadi ini sebenarnya gelandang double pivot ini pilihan keempat dan kelima, terutama Saul ini kelima ya. Jadi nggak heran kalau kemarin sejak bahkan 5-10 menit awal itu sibuk banget pertahanan Chelsea ya. Bola begitu mudah sampai ke sepertiga akhir pertahanan Chelsea. Dan begitu banyak shoot on goal yang dilepaskan oleh Watford sepanjang pertandingan juga secara umum. 6 kali, ada setengah lusin lah ya, percobaan tembakan yang dilepaskan, malah lebih ya, 1 berujung gol. Tapi memang beruntung lagi-lagi Chelsea punya seorang Eduardo Mendy. Ya, ini luar biasa, dia sebenarnya adalah pahlawan kemenangan Chelsea kemarin lawan Watford ya. Dan ini sedikit aja gue singgung, inilah mengapa kadang-kadang peran pemain bertahan, kiper, penjaga gawang ini tidak masuk spotlight ya. Kalau lu lihat sebenarnya nih nilainya ibaratnya dia seperti match winner lah gitu. 6 penyelamatan si Mendy bikin. Nah itu yang golin sih ya Mason Mount sama Ziyech ya gitu. Nah sedikit lagi gue singgung, Saul ini memang benar-benar performanya turun banget ya. Jadi kemarin ini dia benar-benar jadi titik lemah. Bahkan 15 menit awal juga udah kena kartu kuning, sehingga di babak kedua awal langsung digantikan Thiago Silva untuk menghindari kartu kuning kedua ya itu. Kemudian City juga sama. City juga menang susah payah. Cuman bedanya gini. Bedanya adalah mereka unggul 2-0 duluan. Ini yang penting ya. Jadi gol dari Bernardo Silva ya, dan juga dari satu lagi siapa ya? Gue jadi lupa ya. Satu lagi itu coba kita lihat. Gue jadi lupa. Nah ini dia nih. Oh dari Ruben Dias ya. Ini gue padahal dua-duanya pemainnya gue ada nih di Fantasy kan, gue nonton, gue lupa. Jadi golnya Dias itu agak spekulatif sih sebenarnya. Jadi dari luar kotak penalti, kemudian dia hajar dengan kaki kiri kalau nggak salah ke tiang bawah. Ke tiang kiri bawahnya si Emiliano Martinez, itu luar biasa. Tapi yang lebih spektakuler adalah gol Bernardo Silva ya, asis dari Gabriel Jesus, kemudian dihajar first time, nggak menyentuh tanah, dan setelah itu mereka kebobolan ya, awal babak kedua, Oli Watkins kurang konsen, tapi setelah itu
apa ya, kolektivitas atau kerjasama di pertahanan mereka itu compact. Ya, ini bedanya sama Chelsea. Kalau Chelsea memang Mendy-nya yang benar-benar superstar. Kalau City kemarin rame-rame nahan gebukannya Aston Villa itu di lini pertahanannya lah, termasuk Rodri juga yang kerja keras kemarin. Nah, ini bedanya. Dan jangan lupa di habis wawancara juga Ruben Dias mengatakan bahwa tidak mudah memang lawan Aston Villa yang lagi dapat performnya ya setelah dilatih sama Steven Gerrard ya. Di 2 laga terakhir mereka menang ya setelah dilatih Gerrard ya. Mereka menang dari Brighton 2-0 dan juga Crystal Palace 2-1. Crystal Palace dia ngalahin City ya. Jadi bukan kemenangan yang mudah. Nah, satu lagi yang menang secara meyakinkan ya Liverpool. Memang ini tim yang sangat luar biasa, konsisten, dan persiapan di awal musim memperdalam skuad ini memang terbukti sangat berhasil ya. Artinya ketika ada 1-2 pemain cedera, ini bisa tertutupi dengan baik. Gue pikir kalau lini depan bukan isu ya, salah cetak brace. Tapi yang menarik adalah kemarin juga 2 penampilan pemain yang jarang, agak sedikit bukan terlalu terlihat ya, cuman agak lagi kurang kelihatan lah gitu ya, yaitu Jordan Henderson yang mencetak 1 gol dan 1 assist, sama satu lagi nih Robertson ngasih 2 assist. Ini pemain yang sempat, bukan gue kritik ya, tapi mulai gue soroti kok agak kurang kelihatan nih, ketutupan sama TAA yang di kanan yang lebih atraktif dan lebih kontributif. Tapi ya itulah salah dalam tim, kadang-kadang TAA-nya lagi ngasih assist sama gol, justru Robo yang berperan kemarin sangat luar biasa. Jadi nggak ada isu kalau Liverpool. Dan ini akan menarik ya. Menariknya adalah sampai akhir musim mungkin akan terjadi 3 horses racing ya. West Ham gua rasa juga agak kesulitan lah kalau untuk masuk persaingan untuk 3-4 besar, apalagi 3 besar. Dan semalam pun mereka draw dari Brighton di menit-menit terakhir ya. Nah, itu dari hasil semalam. Jadi 3 tim ini 3-3, 3-2, 3-1, poinnya pendek-pendek semua, tipis-tipis semua. Nah, kita sekarang beralih ke MU menghadapi Arsenal. Ya, ini ya gue sedikit kembali lagi ke awal musim ya. Kalau kita lihat di awal musim kan Arsenal hancur banget. 3 pertandingan awal start tanpa poin, tanpa ngegolin, start terburuk sepanjang sejarah. Kemudian MU-nya ngacir. Tapi sekarang kebalikannya, ya MU ada di peringkat ke-10 bahkan ya dengan poin 18, dan Arsenal peringkat ke-5 poin 23, beda 5 poin. Jadi ini hitungannya nggak 6 pointer sebenarnya. Tapi memang cukup krusial bagi MU karena kalau mereka menang, poin mereka bisa mendekati Arsenal yang ada di 5 besar ya. Dan di atas mereka juga sudah pada main semua kecuali Spurs. Spurs baru 12 kali gitu ya. Jadi kalau mereka misalnya bisa menang, jadi mereka itu MU bisa naik 1, 2, 3 poin, 3 atau 4 strip dari peringkat 10. Jadi dia bisa naik ke peringkat ke-7 atau 6 gitu ya kalau dia menang lawan Arsenal. Nah, gua akan bedah ya kekuatan kedua tim. Ini yang paling penting, bagian dagingnya ya. Dari Arsenal dulu deh, dari away dulu ya, karena tim tamu. Dari belakang, Ramsdale gua rasa nggak ada isu. Kemudian di duet jantung pertahanan juga gua rasa ini akan kembali diisi oleh Ben White ya. Akan diisi Ben White. Ben White ini pemain yang memang ya mulai menunjukkan ininya lah, mulai menunjukkan harganya. Dia nggak dibeli sama Arsenal dengan cuma-cuma dengan mahal ya, kan 50 juta pound itu 1 triliun ya, tapi mulai menunjukkan kelasnya. Dan gua rasa dia akan duel dengan Gabriel, nggak ada isu di sana. Kemudian di kanan juga Tomiyasu ini juga ya work ethos-nya bisa diandalkan lah. Pemain Jepang juga kemarin sempat ngasih assist. Kemudian di kiri ini Tierney kabarnya udah mulai pulih, tapi kayaknya tetap Nuno Tavares ya. Nuno Tavares karena memang kelebihan dia adalah dia lebih punya daya serang itu. Nah, jadi gua rasa formasi seperti itu. Kiri Tavares, kanan siapa tadi, Tomiyasu, kemudian 2 backnya Ben White sama Gabriel. Nah, kita ke tengah. Nah, ini yang menarik ya. Ke tengah gua rasa Thomas Partey mungkin gak akan tergantikan berduet dengan
Lokonga ya, Lokonga. Ini dua pemain yang gua rasa akan bisa menjadi penyaring utama ya untuk melawan duel double pivotnya MU nanti kita akan bahas ya. Mungkin diturunkan Matic atau McTominay atau Fred atau Matic. Nah kemudian 3 pemain penyerang ini, yang 2 udah pasti ini Emil Smith Rowe sama Odegaard ya. Kita nggak tahu nih satu lagi siapa, apakah mungkin Martinelli sih kalau gue bilang, karena Saka kemarin kan agak cedera kan dan digantikan oleh Martinelli, dan Martinelli-nya golin. Jadi mungkin Martinelli yang akan gantikan peran Saka ya di wing kiri, kemudian Odegaard sama Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe lebih free roll memang karena dia punya kemampuan cetak gol dan juga menyalurkan bola yang cukup seimbang lah gitu, dan juga Odegaard. Target man gue pikir tetap akan jadi milik Aubameyang, walaupun terus gue akan mengkritik karena penampilan dia yang nggak konsisten, terutama di pertandingan terakhir ya, ketika mereka mengalahkan Newcastle 2-0 itu udah peluang 99% gol tapi bisa nggak gol ya. Jadi ini mungkin jadi PR buat Arsenal untuk lini depan. Mungkin kira-kira itu kalau dari Arsenal lah. Kita ke MU nih. MU ini akan ini menarik ya, karena banyak isu yang apa namanya ya cerita-cerita lah di balik nanti pertandingan ini. Pertama ya ini akan menjadi pertandingan ketiga Michael Carrick ya, karena Rangnick terakhir kabarnya masih berkutat dengan work permit. Nah gue sedikit kasih penjelasan ke lu, karena kemarin di DPI gue tidak sempat menjelaskan untuk kenapa nih work permit ini kok lama banget gitu loh, ngurusin kerja kan sama-sama di Eropa. Nah sebenarnya dia ada impact dari keluarnya Inggris ya, dari European Union, dari Brexit lah gitu ya. Jadi dianggap kalau lu di luar Inggris, baik di Asia, di Afrika atau di Eropa daratan sekalipun, lu harus ngizin kerja seperti lu mau kerja ke ke luar negeri, ke negara yang berbeda. Nah dulu waktu mereka masih dalam satu European Union, waktu mereka masih dalam satu European Union, itu kalau misalnya lu kerja itu ya kayak lu kerja dari sini, misalnya lu dari Jakarta mau ke Bandung atau Semarang, itu nggak ada masalah, ya lu kerja aja gitu. Karena dulu ada temen satu housemate gua, dia orang Slovakia. Sebelum Brexit dia bisa kerja begitu aja gampang, tapi begitu ada Brexit dia harus ngurus ngumpulin paper, dokumen segala macem, nge-apply baru ntar dikasih izin, agak lebih ribet lah. Jadi ini kembali lagi ke MU, ini akan menjadi pertandingan ketiga di bawah Michael Carrick, dan nampaknya ya cukup menjanjikan ya. Artinya Carrick bisa menjembatani proses peralihan pelatih dari Ole ke Rangnick dengan cukup baik ya. Jadi ini juga di preskon dia terangkan, ada satu wartawan yang nanya bagaimana menurut Anda selama 10 hari ini apa yang Anda dapatkan. Jadi dia mengatakan dia sangat enjoy, dia belajar banyak menghadapi tantangan yang sebelumnya tidak pernah dihadapi. Nah sekarang kita akan lihat ya bagaimana formasi MU di pertandingan melawan Arsenal. Nah kalau menurut gua ini akan tidak berbeda jauh dari line up ketika MU menghadapi Chelsea ya. Dimana kalau kita lihat dari lini belakang dulu lah, gua akan bedah. Di bawah penjaga gawang, gua rasa lu sepakat sama gua, udah nggak ada cerita atau nggak ada masalah di sana. David De Gea tampil sangat konsisten. Bahkan ketika timnya terpuruk pun, ketika timnya di bawah Ole dihajar, mereka atau dia tetap tampil sangat baik ya. Kemudian duet kayaknya Maguire nggak tahu ya, mungkin masih belum fit. Jadi kalau belum fit maka Eric Bailly dan juga Lindelof akan kembali berduet. Di kanan Wan-Bissaka juga nggak ada masalah, dan kiri kelihatannya Alex Telles yang masih akan mengisi posisi tersebut ya, karena lagi-lagi So masih dibabat cedera, jadi kita belum tahu. Nah ini ke tengah, kita tahu ini adalah hal yang vital dan juga selalu menjadi isu. Kelihatannya kalau lihat dari pakem yang dilawan sebelumnya, 2 pertandingan terakhir ini, baik ketika MU melawan Chelsea maupun ketika MU menghadapi Villarreal, ini MU ini memakai atau sedikit mengubah si Ole itu, jadi peran Fred itu agak jadi lebih ke depan ya. Terutama di pertandingan melawan Villarreal dia pakai memang double pivot,
Fred sama si McTominay, tapi Frednya agak ada dorong ke depan. Nah, menghadapi Chelsea memang dirubah sedikit. Fred tetap box to box atau B2B. Kemudian ada 2 gelandang bertahan lagi di belakangnya, yaitu Matic dan McTominay. Ya, jadi ini mungkin untuk mengantisipasi lini tengah Chelsea atau ya Chelsea lah yang lebih kuat lah lini tengahnya. Tapi tetap Fred itu perannya adalah MC, ya, box to box. Jadi dia nggak seperti yang dibawa Ole yang berperan sebagai gelandang bertahan yang ternyata memang dia nggak tune in. Tapi ketika ditampilkan sebagai pemain box to box, ngepress ke depan, ini lebih bagus. Dan hasilnya kita lihat lawan Villarreal membuat beberapa kesalahan pemain belakang karena mendapatkan pressing. Demikian juga ketika menghadapi Chelsea. Nah, peran dia ini dibantu dengan sosok seperti Jadon Sancho dan juga Rashford yang juga ikut atau rajin atau mau atau punya kemampuan untuk melakukan pressing. Dalam pertandingan lawan Chelsea itu kelihatan banget. Sebenarnya Villarreal juga kelihatan banget, tapi terutama lawan Chelsea, terutama ketika ada blunder yang dilakukan Jorginho ya. Ini salah satunya andil dari kombinasi pressing yang dilakukan Fred, Jadon Sancho dan juga Rashford. Nah, ini yang gue pikir akan menjadi hal yang krusial nanti ya. Dan satu hal yang gue lihat juga kepercayaan diri dari si Sancho ini semakin meningkat. Indikasinya apa? Bukan caranya dia bermain dalam 2 laga terakhir, tapi juga lu lihat. Ini ada satu action yang bisa menunjukkan confidence-nya udah balik. Kalau lu ingat ketika melawan Chelsea, dia one on one sama Mendy. Sebenarnya kan di kirinya ada Rashford. Kalau dia nggak percaya diri, dia oper aja ke Rashford, ya kan? Karena pressure-nya kan tinggi. Bayangin kalau nggak gol, wah itu stressful banget. Nah, tapi ternyata dia goyang sedikit Mendy-nya agak sedikit terkecoh dan langsung dia jadi golin. Dan ini yang gue langsung pas nonton, wah ini orang berarti kepercayaannya udah balik nih. Dan itu tadi bermain dia sesuai dengan instruksi pelatih, yaitu mau pressing dan punya kemampuan. Nah, kemudian Bruno Fernandes gue rasa tetap akan bisa punya peran di sana sebagai trequartista atau penyerang lubang. Nah, mungkin yang menjadi isu adalah Cristiano Ronaldo. Nah, ini menarik ya, karena kemarin ketika Ronaldo dicadangkan, ini banyak berita-berita, banyak isu-isu, bahkan ada yang mengatakan dia berantem dengan Michael Carrick. Dan dari gesturnya sih memang kelihatannya nggak suka. Dan kita semua tahu Ronaldo ini seperti apa egonya. Masuk akal kalau dia juga mungkin merasa ada keberatan. Apalagi kemarin di edisi Ballon d'Or, ya mungkin gampangnya bahasa gue dia dipermalukan lah. Ya, selain dia nggak menang, nggak juara, nggak mendapatkan Ballon d'Or yang merupakan itu ambisi dia dengan Messi. Kedua juga dia sebenarnya secara nggak langsung dipermalukan di situ ya. Ada fotonya dengan Drogba pakai collar doang. Ya itu kan bahasa-bahasa gue bilangnya hints ya. Jadi kayak simbol-simbol lah. Kalau itu sebenarnya agak menghina lah menurut gue ya. Jadi apalagi seorang Ronaldo yang kita tahu egonya besar. Nah, poin gue adalah bukan tidak mungkin. Jadi dalam sepak bola tuh nggak harus selalu soal tactician apa segala macam ya, tapi bukan tidak mungkin psikologi ini bisa digunakan sama si Carrick untuk membuat Ronaldo meledak. Itu mainin dia nanti melawan Arsenal dengan harapan dia di situ akan bermain ngotot dan mungkin bisa memberikan kontribusi gol ataupun assist atau apapun itu gitu. Tapi memang naruh dia ini agak susah gitu. Tapi bisa aja kalau misalnya Carrick berani menampilkan hanya satu gelandang bertahan. Ya let's say McTominay lah. McTominay, Fred, jadi 4-1-1, kemudian 3-1. Jadi tiganya itu Bruno Fernandes, kemudian Jadon Sancho, Rashford, baru Ronaldo. Bisa juga, tapi memang tengahnya mungkin agak sedikit beresiko ya gitu. Tapi ya ini kembali lagi soal insting dan juga pengalaman seorang Carrick ya. Dia akan mengambil keputusan apa. Gue rasa sih, tapi gue feeling gue Ronaldo akan dimainkan ya, karena itu tadi motivasi yang mungkin ada di benaknya Ronaldo untuk bisa tampil luar biasa, kemampuannya keluar semua dan juga main home ya, jadi mungkin mereka akan lebih nyerang, berbeda melawan Chelsea dan away saat itu yang menampilkan 2-3 gelandang bertahan. Mungkin itu aja gue rasa. Nah, kalau soal hasil mungkin ya mari kita nikmati bersama-sama. Kalau gue jujur sebagai fans Arsenal ya gue pengen Arsenal yang menang, tapi ya lu juga pasti pengen MU menang sebagai fans MU. So let the show begins, let's enjoy, may the best win. Oke, itu aja
video gua kali ini lumayan lama nih, 20 menit lebih. Mudah-mudahan lu nonton sampai akhir, nggak bosen. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, kasih komen, apa aja komen, mau baik, mau kasar, nggak masalah. Yang penting tanggung jawab lu sendiri. Dan juga jangan lupa subscribe. Ya, oke. Sampai ya di sini aja video gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa seperti biasa, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menikmati sepak bola dengan nyaman. Thank you, ciao.